Di tengah ribuan tawa dan joget di lini masa, muncul satu video yang berbeda. Seseorang yang berbicara dengan mata yang sembab, dan dunia tiba-tiba terasa pelan. Ya, set konten. Sederhana, tapi selalu berhasil membuat kita diam sejenak. Mungkin karena di balik setiap luka yang ditampilkan, ada rasa yang diam-diam juga kita simpan. Lucunya, semakin banyak orang yang bersedih di layar, maka semakin ramai orang yang datang menontonnya. Tapi, kenapa bisa begitu? Kenapa kesedihan justru jadi hal yang paling laku di internet? Set konten bukan sekedar tren. Ia adalah cermin dari generasi yang tumbuh di antara dua dunia, yang nyata dan yang digital. Generasi yang sejak kecil sudah terbiasa melihat layar sebagai jendela utama untuk memahami hidup, dari belajar, bermain, sampai mencari kasih sayang. Kita hidup di masa di mana emosi pun punya format digital. Sebelum tidur, kita membuka ponsel. Kita menatap notifikasi, bukan wajah seseorang. Dan tanpa sadar, kita belajar mengekspresikan diri lewat story dan caption lebih dulu daripada lewat kata-kata di dunia nyata. Menurut laporan dari Pew Research Center pada tahun 2023, 6 dari 10 anak muda mengaku media sosial adalah tempat pertama mereka mencari dukungan emosional. Dan lebih dari 40% remaja merasa lebih jujur menulis perasaan di internet ketimbang berbicara langsung dengan teman atau keluarga. Itu artinya, internet kini bukan cuma ruang hiburan, tapi juga ruang terapi massal. Namun, bedanya dengan terapi sungguhan, di sini tidak ada konselor. Yang ada hanyalah komentar dan algoritma. Tapi anehnya, di sanalah banyak orang justru merasa dilihat. Karena di dunia nyata, seringkali kesedihan dianggap lemah. Kita diajarkan untuk terus-menerus kuat, produktif, dan bersyukur. Padahal, tidak semua orang sanggup. Jadi, ketika melihat seseorang jujur tentang rasa sakitnya, kita merasa lega. Akhirnya, ada yang berani jadi manusia biasa. Set konten kemudian berkembang jadi semacam ruang pengakuan publik. Bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menemukan orang lain yang juga merasa sama. Kita tidak sedang menonton orang lain menangis, tapi kita sedang menonton versi lain dari diri kita. Dan ini bukan hal sepele. Seorang psikolog klinis, Lisa Feldman Barrett, menulis bahwa manusia modern semakin kehilangan emosional vocabulary, yaitu kemampuan menamai emosi yang kita rasakan. Set konten secara tidak langsung memberi kata-kata untuk itu. Lewat lagu, suara, teks, dan visual, kita belajar menyebutkan rasa yang tidak bisa dijelaskan. Makanya, ketika seseorang berkata di videonya, "Aku capek, tapi nggak tahu kenapa," ratusan ribu orang langsung berkomentar dengan nada yang sama. "Aku juga." Dua kata sederhana itu kini jadi bentuk empati paling universal di dunia digital. Bukan panjang, bukan solusi, tapi cukup untuk merasa tidak sendirian. Dan mungkin disitulah kekuatan sebenarnya dari set konten. Ia tidak menyembuhkan, tapi menenangkan. Bukan karena memberi jawaban, tapi karena membuat luka terasa wajar. Di generasi yang dikejar pencapaian, set konten jadi satu-satunya ruang di mana gagal dan lelah boleh ditampilkan tanpa harus minta maaf. Tapi jangan lupa, dunia digital juga punya logikanya sendiri. Ada mesin raksasa yang diam-diam mengatur emosi miliaran manusia, yaitu algoritma. Di balik tiap video yang kamu tonton, ada serangkaian rumus yang menebak apa yang harus kamu lihat berikutnya. Dan sistem ini bukan netral, ia belajar dari emosi kita. Setiap kali kamu berhenti di video sedih, setiap kali kamu replay atau baca komentar orang yang curhat, sistem itu mencatat bahwa kamu peduli pada hal itu. Dan dari situlah feed kamu mulai berubah. Muncul lagi video dengan tone serupa. Seseorang menangis, seorang ditinggalkan, atau seseorang yang kehilangan arah. Bukan karena kebetulan, tapi karena datamu menunjukkan bahwa kesedihan membuatmu bertahan lebih lama di layar. Platform seperti TikTok dan Instagram hidup dari perhatian, dan perhatian kita bukan cuma angka. Itu adalah bahan bakar yang menggerakkan seluruh industri digital. Menurut laporan dari Harvard Business Review pada tahun 2023, rata-rata pengguna TikTok menghabiskan lebih dari 95 menit per hari di aplikasinya. Dan jenis konten yang paling lama ditonton adalah konten yang menyentuh emosi. Lucunya, bukan video lucu yang paling kuat retensinya, tapi justru yang bikin nyesek.
Tapi kenapa? Karena secara biologis otak manusia lebih peka terhadap kesedihan daripada kebahagiaan. Fenomena ini disebut negativity bias. Kita lebih mudah mengingat hal yang menyakitkan karena otak kita dirancang untuk bertahan. Dan algoritma tentu tahu itu. Ia tidak punya hati, tapi tahu cara kita merasa. Ia tidak peduli kamu sembuh atau makin hancur, asal kamu terus menatap layar. Set konten dalam konteks ini bekerja seperti lingkaran setan digital. Semakin sering kamu merasa terhubung lewat kesedihan, semakin sering kamu diberi konten yang sama, maka semakin dalam pula kamu tenggelam di dalamnya. Seorang penulis, Yuval Noah Harari dalam Homo Deus bilang, di dunia modern, manusia mulai menyembah agama baru, yaitu agama data. Kita tidak lagi menilai kebenaran dari makna, tapi dari apa yang paling banyak diklik, dibagikan, dan disukai. Kesedihan yang dulu bersifat personal, kini berubah jadi komoditas atensi, sebuah produk yang bisa diukur, dijual, dan dipelajari. Platform tidak peduli apakah video sedih itu jujur atau tidak. Selama ia memancing reaksi, seperti like, share, dan komentar, maka ia tetap bernilai. Dan ini membuat emosi manusia jadi bahan bakar ekonomi terbesar abad ini, yaitu ekonomi emosi. Bayangkan saja, dulu sebuah perusahaan berlomba menjual barang. Sekarang, mereka berlomba menjual rasa. Kamu tidak lagi dijual dalam bentuk produk, tapi sebagai pengalaman emosional. Sebuah studi dari Media Lab bahkan menemukan bahwa konten dengan ekspresi emosi tinggi seperti marah, sedih, atau haru memiliki peluang 23% lebih besar untuk viral dibanding konten netral. Itu artinya, di dunia digital, sedih bisa jadi strategi. Maka tak heran, kalau hari ini kesedihan bisa menempati posisi yang sama pentingnya dengan komedi, motivasi, atau bahkan edukasi. Karena di balik setiap video sendu yang viral, ada mesin besar yang bekerja, bukan hanya menyebarkan pesan, tapi memelihara rasa. Kesedihan ternyata bukan hanya urusan pribadi. Ia juga punya sisi sosial, bahkan komunitasnya sendiri. Di media sosial, rasa sedih seringkali menjelma jadi ruang bersama. Kita saling berbagi luka, patah hati, atau kehilangan, dan menemukan semacam penghiburan lewat kata-kata orang asing yang bilang, "Aku juga pernah ngerasain hal itu." Fenomena ini disebut oleh seorang psikolog sebagai kolektif empati, yaitu empati yang dibangun secara massal, tanpa harus saling mengenal. Satu orang bercerita, ribuan orang merasa ikut menangis, dan anehnya, itu terasa melegakan. Dan seperti dua sisi mata uang, ada sisi hangat dari komunitas ini, tapi pun juga jebakannya. Karena semakin banyak orang yang menemukan tempat aman untuk mengekspresikan kesedihan, semakin besar pula kemungkinan mereka betah di sana. Inilah yang disebut banyak ahli sebagai comfort in sadness, yaitu zona nyaman emosional, di mana kita tidak benar-benar ingin sembuh, karena rasa sedih sudah menjadi bagian dari identitas. Bukan karena ingin terlihat lemah, tapi karena dunia yang cepat membuat kita takut tidak merasakan apa-apa. Di titik ini, set konten tidak lagi sekedar bentuk curahan, melainkan cara manusia modern membangun sebuah hubungan. Ia menjadi bahasa baru, bahasa luka yang dipahami semua orang. Mungkin karena bahagia terlalu berisik dan sedih lebih jujur. Namun yang berbahaya adalah ketika kesedihan dipelihara oleh sistem, ketika algoritma terus memberi kita video serupa. Kita tidak sadar bahwa rasa yang tadinya manusiawi telah menjadi pola yang diproduksi ulang. Kita terus menonton orang lain menangis, dan tanpa sadar, kita ikut menjadikan kesedihan sebagai hiburan. Ritual lama, tempat orang menangis untuk sembuh, kini telah berubah menjadi tontonan digital yang tak pernah usai. Dan di balik itu semua, muncul pertanyaan, apakah kita benar-benar bagi perasaan, atau sekedar mencari pembenaran bahwa luka kita masih relevan? Mungkin keduanya benar, karena pada akhirnya, setiap manusia hanya ingin dimengerti, bahkan lewat kesedihan yang sama-sama kita bagikan di layar kecil ini. Kesedihan bukan produk baru. Jauh sebelum algoritma dan media sosial lahir, manusia sudah lama menulis, menyanyi, dan menangis untuk mengingat luka. Bedanya,
Dulu kesedihan adalah cara manusia untuk menemukan makna, bukan sekedar konsumsi. Di zaman Yunani kuno, tragedi dianggap sebagai bentuk tertinggi dari seni. Melalui kisah-kisah seperti Oedipus Rex atau Antigon, penonton diajak untuk merasakan penderitaan manusia. Bukan untuk depresi, tapi untuk katarsis. Sebuah upaya pelepasan emosi yang menyucikan jiwa. Di sana, kesedihan dipandang suci. Kesedihan menjadi bagian cara manusia untuk memahami takdir. Dalam budaya timur, terutama dalam tradisi Jepang, lahir konsep mono-no-ware, yaitu kesadaran bahwa segala hal akan berlalu. Dan dari kefanaan itulah, keindahan kemudian muncul. Itu sebabnya, film, puisi, dan lagu Jepang sering terasa melankolis, tapi juga damai. Bagi mereka, kesedihan bukan kelemahan, tapi cara untuk menghargai hidup. Di tanah Nusantara pun budaya serupa hidup, lewat tembang Jawa yang lirih, syair Melayu, atau pantun duka Minang. Masyarakat kita sudah terbiasa menyalurkan perasaan lewat kesedihan yang indah. Bahkan dalam wayang, tokoh yang kalah bukan selalu hina. Kadang justru mereka yang paling manusiawi, karena di balik air mata ada ketulusan dan kesadaran diri. Tapi perubahan besar datang ketika teknologi mulai mengambil alih ruang batin manusia. Kesedihan yang dulu sakral, kini jadi publik. Kalimat "aku sedih" bukan lagi ditulis di buku harian, tapi di caption. Air mata yang dulu jatuh di bantal, kini terekam di kamera depan. Dan tanpa sadar, budaya lama yang penuh makna itu berpindah wujud. Dari ritual refleksi menjadi algoritma interaksi. Jika dulu kesedihan mempersatukan manusia lewat kehadiran, kini ia menyatukan lewat keterhubungan digital. Sama-sama mencari arti, tapi medianya berubah. Namun, bukan berarti semuanya buruk. Sebagian orang justru menemukan kekuatan baru di sana. Di dunia yang cepat dan penuh tekanan, set konten menjadi jembatan emosional. Cara untuk berkata bahwa aku juga manusia dan aku juga merasa. Bagi banyak kreator, set konten adalah paradoks. Di satu sisi, mereka ingin jujur, ingin menyalurkan rasa yang sesak di dada. Tapi di sisi lain, mereka tahu kejujuran itu menghasilkan angka. Setiap like, komentar, dan share bukan cuma bentuk empati, tapi juga peluang. Peluang untuk dilihat, dikenal, dan akhirnya dibayar. Semakin dalam luka yang dibagikan, semakin luas jangkauannya. Dan di dunia yang diatur oleh algoritma, jangkauan berarti kekuasaan. Disinilah muncul dilema moral yang halus tapi nyata. Bagaimana tetap autentik tanpa menjual kesedihan, bagaimana berbagi luka tanpa mengeksploitasi diri sendiri. Kita hidup di masa kejujuran bisa jadi komoditas. Air mata bisa dihitung sebagai engagement, dan keheningan bisa dipotong jadi sound viral. Sebuah laporan dari The Atlantic bahkan menyebut bahwa emosi yang mentah adalah mata uang paling berharga di era konten. Dan tanpa sadar, banyak kreator hidup dari itu. Bukan karena mereka berpura-pura sedih, tapi karena sistem ingin memberi insentif pada siapapun yang mampu membuat orang merasa. Bayangkan, dulu industri membayar aktor untuk berpura-pura sedih di layar. Sekarang, platform membayar orang yang benar-benar sedih, asal ia bisa mengemasnya dengan baik. Inilah bentuk baru dari ekonomi emosi, di mana perasaan manusia punya nilai jual. Kesedihan yang dulu bersifat privat, kini jadi bagian dari pasar. Dan mau tidak mau, semua kreator berada di tengah pusaran itu. Beberapa mencoba tetap murni, menulis untuk sembuh, bukan untuk viral. Tapi banyak juga yang akhirnya kehilangan batas, tak tahu lagi mana akhir ekspresi dan awal strategi. Di titik ini, kejujuran jadi seni yang sulit. Butuh keberanian besar untuk berkata, "Aku nggak mau menjual lukaku, meski itu yang paling laku." Mungkin di sanalah tanggung jawab seorang kreator diuji. Bukan seberapa sedih ia bisa terlihat, tapi seberapa tulus ia tetap manusiawi, di tengah sistem yang menuntut performa tanpa henti. Kalau kamu penonton, coba sadari dulu. Tanyakan pada dirimu, kamu sedang mencari apa? Apakah kamu hanya butuh hiburan?
atau butuh didengar. Kalau yang kamu cari adalah kenyamanan, ingat, kenyamanan sejati jarang ditemukan di layar. Ia hadir di percakapan yang nyata, di pelukan orang yang kamu percaya, atau kadang di keheninganmu sendiri. Matikan ponsel sebentar, temui temanmu, atau sekedar jalan tanpa arah. Biar kamu tahu, dunia masih ada di luar algoritma. Dan kalau kamu kreator, ingatlah, setiap kata, gambar, dan nada yang kamu bagikan, itu punya bobot. Ia bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menjerat. Gak semua luka harus diubah jadi konten. Gak semua rasa sepi perlu direkam. Kadang yang paling tulus justru yang kamu biarkan tetap jadi rahasia. Karena tujuan berbagi bukan untuk viral, tapi untuk pulih. Kamu boleh sedih, tapi jangan biarkan sedih jadi satu-satunya cara kamu untuk dikenal. Kamu lebih dari itu. Set konten bukan musuh. Ia cuma cermin dari sisi manusia yang jarang kita akui. Yang perlu kita pelajari adalah caranya menatap cermin itu dengan sadar, tanpa tenggelam di dalamnya. Dan mungkin di titik itulah kita bisa menemukan makna baru dari dunia digital ini. Bukan tempat untuk sekedar menonton rasa, tapi ruang untuk memahami bahwa di balik setiap unggahan ada manusia yang sama rapuhnya dengan kita. Jadi, kenapa set konten bisa begitu laku keras? Karena ia menjawab dua kebutuhan paling mendasar dari manusia modern. Kebutuhan untuk dilihat, dan kebutuhan untuk merasa. Budaya set konten bukan sekedar tren estetika digital, tapi refleksi dari manusia modern yang kesepian di tengah keterhubungan. Ia laku keras karena menyentuh sesuatu yang paling purba dari dalam diri manusia, yaitu kebutuhan untuk dilihat dalam luka. Dahulu, orang menangis di sudut kamar, di bawah cahaya lilin, hanya didengar dinding dan malam. Kini, mereka menangis di layar, dan dunia menonton, lalu ikut menangis bersama. Kesedihan menjadi bahasa universal baru, yang menyatukan tanpa perlu tatap muka. Ia menciptakan komunitas tanpa nama, tempat orang tak saling mengenal, tapi saling memahami. Dalam kesedihan yang ditampilkan, kita menemukan cermin diri, seperti merasa bahwa aku tidak sendiri. Namun, di sisi lain, algoritma mencium aroma emosi itu dan menjadikannya peluang. Kesedihan pun diatur ritmenya, kapan muncul, bagaimana tampilnya, seberapa gelap nadanya, hingga akhirnya menjadi performa yang terukur dan terencana. Budaya set konten laku keras karena ia adalah persilangan antara kebutuhan batin dan mekanisme pasar, antara pencarian makna dan kebutuhan eksistensi digital. Kita menonton karena ingin merasa, kita membuat karena ingin diingat. Mungkin pada akhirnya bukan kesedihan yang laku, tapi kejujuran kecil yang tersisa di antara kepura-puraan internet. Dan di dunia yang semakin bising oleh kebahagiaan palsu, kejujuran itu terasa seperti nafas terakhir yang masih manusiawi.